Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ibu Jo di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Film, di mana kali ini saya akan mereview sebuah film Indonesia yang saya akui merupakan film terbaik tanah air sejauh ini. Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Film ini menunjukkan semakin hari perfilman Indonesia memiliki progres yang sangat mendominasi kehidupan, sebagaimana banyaknya film-film yang berdasarkan atas kejadian-kejadian yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari membuktikan bahwa sinema perfilman Indonesia memiliki karakter yang berhaluan dalam menyampaikan narasi kepada penikmat film, khususnya masyarakat awam. Saat ini, film-film Indonesia memiliki narasi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada plot cerita yang menarik, melainkan juga menyelipkan bumbu kritik terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang terus-menerus menjadi akar nalar yang sudah terpatri. Melalui film Marlina si pembunuh dalam 4 babak, kita disuguhi dengan pemandangan yang memanjakan mata sekaligus merengkuh emosi jiwa. Tersaji dalam 4 babak, perampokan, perjalanan, pengakuan, dan kelahiran. Film yang berdurasi 1,5 jam ini mampu menyabet berbagai penghargaan nasional maupun masuk dalam nominasi penghargaan internasional. Marsha Timothy yang berperan sebagai Marlina menampilkan wujud peran terbaik yang pernah saya tonton dari berbagai sinematik perfilman Indonesia. Marlina, seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan sedang terpuruk atas kehilangan anaknya yang bernama Topan, menjadi pemberani dalam satu malam. Ketika suatu sore, Markus, karakter yang diperankan oleh Egy Padli yang merupakan ketua geng perampok, datang ke rumah Marlina dengan bersahaja seperti tamu yang diundang. Alih-alih sen ketakutan yang akan kita lihat, kita mendapati sebuah percakapan yang membuat film Marlina si pembunuh dalam 4 babak ini bukanlah sebuah film Indonesia pada umumnya. Ada gaya klasik dan retorik yang tersampaikan hanya dalam suguhan pemandangan maupun percakapan sederhana. Pada babak pertama, kita dapat merasakan aura ketegangan yang datang dari setiap sudut rumah Marlina. Melalui percakapan antara Marlina dan Markus, budaya patriarki di sudut negeri Sumba seperti tak terelakkan lagi. Bagaimana seorang janda yang hidup sebatang kara membawa anggapan lemah dan tak berdaya, hingga dengan entengnya para perampok ingin mengambil tak hanya hartanya namun juga kehormatannya. Hingga timbullah rasa perlawanan dalam diri Marlina yang membentuk sebuah keberanian untuk membunuh. Tersajilah scene epos Marlina yang memenggal kepala Markus di atas ranjang. Memasuki babak kedua, Marlina memulai perjalanannya menuju kantor polisi dengan menenteng kepala Markus guna ia jadikan bukti. Dalam babak kedua inilah Marlina bertemu temannya, Nopi, karakter yang diperankan oleh Dea Panindra, yang mana karakternya lah yang memberikan bumbu humoris dalam film ini. Bagaimana karakter Nopi yang sedang hamil sudah melewati HPL menjadi teman seperjalanan Marlina. Kita juga disuguhi sen kecantikan bumi Sumba yang terdiri dari bukit-bukit tinggi yang dimana dapat kita lihat bahwa jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya itu terpantau jauh sekali. Dalam babak kedua inilah kita dapat melihat bagaimana masyarakat di penghujung bumi Sumba itu sangat tertinggal, terutama dalam mode transportasi. Pada babak ketiga, The Confession atau pengakuan, selain Marlina bertemu dengan gadis penjual makanan yang bernama Topan yang kebetulan sama dengan nama almarhum anaknya, Marlina juga telah sampai di kantor polisi. Namun, sebagaimana yang telah masyhur di negeri ini, kita dapat melihat bagaimana kinerja aparat yang abai, lalai, lambat, dan acuh tak acuh. Melalui adegan Marlina yang menunggu aparat bermain pingpong, terasa pahit bagaimana hal seperti ini menjadi hal yang lumrah di negeri ini hingga sampai saat ini. Setelah menunggu sekian lama, pengakuannya pun berlangsung begitu cepat dan sangat tidak seperti yang ia harapkan. Bagaimana aturan dan ketentuan yang harus ia lalui untuk sebuah pengaduan diproses terasa sangat tidak manusiawi. Terlebih pandangan aparat kepada seorang perempuan janda yang habis diperkosa. Melalui adegan ini, kita
lagi-lagi mendapatkan fakta bahwa sulitnya melakukan visum bagi korban pemerkosaan khususnya di daerah Sumba, yang mana membutuhkan waktu 1 bulan karena tiadanya alat dan dana. Tentunya hal seperti ini menjadi kritik tersendiri bagi pemerintah Indonesia saat ini. Meski film ini telah tayang sejak tahun 2017, namun hal-hal seperti ini dapat kita jumpai di daerah-daerah di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang tidak terjamah oleh pemerintah. Pada babak keempat, yaitu babak kelahiran, adegan mencengangkan datang dari Novi yang mana ia telah bertemu dengan suaminya. Namun, bukannya sambutan hangat yang ia dapatkan, melainkan pukulan dan dorongan di pinggiran jalan. Patriarki terasa menyeluruh dalam adegan ini, di mana sang suami merasa kecewa karena sang istri belum juga melahirkan meski usia kandungan telah memasuki usia 10 bulan. Sang suami pun menuduh Novi sungsang karena hasratnya ingin selalu berhubungan intim meski dalam masa kehamilan. Padahal nyatanya hal tersebut merupakan dorongan dari hormon progesteron yang dirasakan oleh perempuan hamil. Budaya patriarki terpampang nyata dalam kehidupan karakter dan dialog yang terkandung dalam sinema Marlina. Plot yang tersajikan begitu ciamik sehingga para penonton ikut merasakan luka, duka, dan ketegangan yang dibaluti dengan perjalanan sederhana namun mampu menyampaikan pesan-pesan afirmatif. Fakta di balik film ini ialah film ini berdasarkan kisah nyata dari para janda di Sumba. Maka hal-hal yang kita tonton ialah merupakan kejadian nyata yang terjadi di negeri ini. Maka tidak mengherankan jika Variety mengatakan bahwa film ini membuka jalan bagi subgenre film baru, yaitu film santai western. Bahkan film ini juga maju pada Best Foreign Language Film di Oscar di tahun 2019. Bagaimana teman-teman? Apakah kamu sudah menonton film ini? Atau kamu menjadi tertarik untuk segera menontonnya? Mungkin sampai di sini saja review saya kali ini. Dari nilai 5, saya kasih nilai 5 sempurna untuk film ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.